Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini jumpa lagi dengan Bu Eni, kelas 6 SDN Kalibanteng Kidul 01, Semarang. Anak-anak yang kami kasihi, di sini Ibu akan membelajarkan kalian yaitu pada pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran saat ini, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang ketiga, setelah membaca soal cerita, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Yang keempat, yaitu membaca soal cerita, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Yang keenam, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin, malam, ataupun adonan, siswa mampu mencoba membuat patung dengan lebih terampil. Nah, perhatikan teks berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Yang kedua, yaitu sebagai jalur transportasi air. Yang ketiga, objek wisata. Yang keempat adalah bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Contohnya anak-anak, di wilayah Indonesia dan Malaysia, di sini karena beriklim tropis dan curah hujan yang tinggi, serta suhu udara yang panas, ini menyebabkan di kawasan dua negara itu, yaitu Indonesia dan Malaysia, itu memiliki tanah yang subur, sehingga banyak ditanami tanaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti bawang merah dan jahe, banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki banyak manfaat. Selain sebagai bahan bumbu, juga digunakan sebagai obat. Nah, anak-anak, untuk saat ini jumlah penggunanya ini cukup besar, membuat mereka senang. Ya, bahkan para petani ini senang untuk menanam padi ataupun menanam jahe dan bawang merah, yang mana pada tahun 2016 yang lalu ini pembeli jahe itu ada 2.172 orang, sedangkan pembeli bawang merah ini ada 9.542. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana keadaan semakin melejit, ya, adanya dari 2.172 sekarang menjadi 9.542, berarti ada perbedaan yang signifikan, ada selisihnya, ya, selisihnya sangat signifikan, apalagi saat adanya pandemi corona seperti ini pada tahun 2020, ini akan semakin meningkat untuk jahenya, ya, untuk jahenya. Kemudian tahun 2017, kita tahu anak-anak, pembeli jahe saat ini adalah 2.000 untuk tahun 2017, yaitu 2.541. Sedangkan untuk pembeli bawang merah
ada 11.946. Nah, di sini anak-anak, untuk tahun 2020 mungkin semakin meningkat karena adanya pandemi corona yang mana membuat kita ya pembeli jahe ini semakin banyak ya. Bukan hanya 2.541, mungkin sampai puluhan ribu anak-anak. Nah, di sini kita bisa tahu bagaimana nanti kalian bisa membedakan ya, menselisihkan kalau kata kunci untuk hitung campuran di sini. Kalau ada kata-kata selisih, berapa selisihnya berarti harus dikurangi, yang banyak dikurangi sedikit. Kemudian kalau kata kunci untuk selisih lagi dikurangi, ya dikurangi. Kemudian kalau untuk jumlah itu ditambah, ya ditambah. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui juga anak-anak ya. Tadi kalian sudah belajar mengenai IPS, yaitu dua negara. Kalian bisa membedakan, menyebutkan nantinya yaitu dua negara di dalam diagram Venn ya. Di dalam diagram Venn, di situ nanti kalian bisa menentukan persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut. Misalkan kalian ingin memilih negara Indonesia dengan negara Filipina, atau negara Indonesia dengan negara Malaysia, atau dari negara Indonesia dengan Singapura, terserah kalian. Itu adalah merupakan tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, itu nanti kalian akan sebutkan dan kalian akan kerjakan pada pembelajaran 5 ya, pembelajaran 5 untuk seluruhnya ya. Kemudian anak-anak, selain itu tugas untuk kalian yaitu yang terakhir adalah membuat patung. Bisa kalian buat patung dari sabun, bisa kalian buat patung dari lilin, ataupun kalian bisa buat patung dari tanah liat, atau bahkan kalau kemarin kalian sudah membuat adonan, kalian bisa membuat tugas membuat patung itu dengan adonan. Nah, itulah anak-anak tugas yang perlu kalian kerjakan untuk saat ini. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi kali lain supaya kalian tetap sehat. Sukses untuk kalian semua. Amin.